bahwa kenapa saya menangani masalah ini. Saya itu hidup saya sudah hampir 20 tahun dihabiskan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu bertemu dengan orang-orang yang menghadapi masalah. Cuman bedanya dulu tidak ada media sosial. Karena hidup saya dihabiskan begitu, maka hati saya sangat terasah bagaimana membaca setiap masalah. Karena problem dari Indonesia itu adalah satu hal. Setiap orang diajarkan berpikir akademik, setiap orang diajarkan bagaimana membangun fisik, tapi dalam dunia kehidupan kita, termasuk dunia militer, dunia kepolisian, dunia birokrasi, ada satu yang hilang, membangun rasa. Padahal orang itu akan punya kejeniusan diri manakala rasanya punya ketajaman, bisa membaca situasi. Jadi dalam pandangan saya, kasus 6-7 terpidana yang mendekam di penjara seumur hidup di Cirebon dan satu sudah bebas saka tatal, itu adalah kasus amarah. Amarah siapa? Amarah Aep dan amarah Rudiana. Dua amarah ini saling bertemu. Aep memiliki amarah karena seminggu sebelum kejadian di tempat dia bekerja, temennya bernama Aceng, dalam keterangannya Dede, itu membawa perempuan 2 orang, digerebeklah oleh teman-teman yang hari ini mendekam itu. Dan teman-teman juga yang mendekam di penjara hari ini juga salah waktu itu, dia mengikuti amarah. Ini siklus, hidup itu siklus begini. Nah kemudian dari situlah Aep memendam amarah. Saat Aep memendam amarah, Parudiana mendapatkan Eki dan Pina meninggal. Beberapa hari setelah itu, bisa jadi dalam dirinya itu ada kecurigaan yang dipicu oleh kesurupannya Linda. Linda kenapa kesurupan? Karena Linda juga mungkin terlalu banyak memendam amarah. Nah, direkam. Kemudian rekamannya diserahkan oleh kakaknya ke Parudiana. Dari situ, dari amarah yang sedang berkembang, bertemulah amarah Dede dan amarah Aep dan amarah Parudiana melalui salah satu anggotanya. Maka Aep yang bercerita tentang adanya anak-anak yang suka ngumpul di gang, kemudian nongkrong, kemudian disambungkan dengan kematian, maka api dan api bertemu dan terbakarlah Cirebon dengan amarah itu. Seluruh amarah itu terjadi karena apa? Karena ekonomi. Kenapa ekonomi? Mereka itu kenapa dihinakan? Mereka itu kenapa ditindas? Mereka itu kenapa diperlakukan tidak adil, tanpa bisa melakukan perlawanan hukum yang kuat? Karena mereka tak memiliki apapun dalam hidup. Mereka tidak punya koneksi terhadap kekuasaan. Mereka tidak punya koneksi terhadap advokasi yang mapan. Bahkan mereka tidak punya koneksi terhadap ekonomi yang membuat mereka terpuruk. Seorang miskin ketika dia menghadapi masalah, jangankan untuk menyelesaikan masalah, meninggalkan pekerjaan, kehilangan beras dalam 1 hari itu, kehilangan pendapatan 1 hari itu, membuat dunia menjadi gulita, dan akhirnya dia menyerah dengan keadaan. Ini akibat apa? Negara tidak hadir di tengah-tengah mereka. Makanya berulang-ulang saya tanya terhadap keluarga, pernahkah lurahnya bertanya? Pernahkah camatnya bertanya? Pernahkah wali kotanya bertanya? Mereka jawab, sampai hari ini menengok pun tidak pernah. Disitulah saya katakan, aparatur negara kehilangan rasa dan empati dalam hidupnya. Dia tidak hadir ketika masyarakat mengalami kegelisahan. Kenapa itu terjadi? Mereka tidak terlatih untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka terlalu terlatih menyemir sepatu, memasang atribut dan berbaris di depan kantor, dibanding mereka hidup dalam kegelisahan masyarakatnya. Kenapa itu terjadi?
itu terjadi? Karena aparaturnya jarang puasa Senin Kemis. Aparaturnya terlalu makan banyak nasi kotak yang disediakan dalam SPJ yang habis pakai. Aparaturnya terlalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang normatif. Kuliahnya mengejar golongan 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Tapi dia tidak diajarkan tatanan itu. Padahal dalam kebudayaan diajarkan ada 3 tingkatan: Brahmana, Satria, Wesa, Sudra. Itu kebudayaan. Brahmana itu siapa? Brahmana itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat standar hidup yang tinggi. Dia tidak berjudi, dia tidak minum, dia tidak berzina. Kenapa? Karena kasta hidupnya sudah sangat tinggi. Dia adalah para pengambil keputusan spiritual tertinggi. Para kesatria apa? Para pengambil kebijakan, para penegak hukum, anggota DPR. Maka dia juga melepas masalah itu. Indonesia kenapa jadi begini? Karena kaum sudra yang biasa nongkrong di pinggir jalan, kaum sudra yang biasa minum, kaum sudra yang biasa di klub malam, dia menjadi para kesatria. Inilah akibatnya seperti itu. Maka saya katakan, kalau ingin jadi birokrat, jadi pemimpin, birokrat dan pemimpin itu beda. Kalau sama, maka kamu jadi kaum sudra saja. Bisa sambung ayam, bisa main unyeng, bisa balapan, bisa apapun dilakukan. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh mereka tidak berdampak pada kehidupan negara, hanya berdampak pada kehidupan dirinya sendiri. Tapi kalau para kesatria dan Brahma melakukan itu, maka dunia hancur, bumi gonjang ganjing seperti hari ini. Jadi, dalam pandangan saya, peristiwa kasus Vina dan Eki Cirebon bukan semata persoalan hukum, tapi ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Saya katakan sekali lagi, ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan. Karena ini adalah persoalan tragedi kemanusiaan, hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Saya katakan sekali lagi, hanya bisa diselesaikan oleh manusia. Dan manusia itu adalah yang suka memanusiakan manusia. Yang suka menghinakan manusia itu bukan manusia, namanya orang. Wayang orang, bukan wayang manusia. Nah, dalam perspektif itulah saya di hati saya, kenapa saya menemukan? Karena saya selalu menggunakan rasa. Bagaimana penyelesaiannya? Cukup dengan rasa. Gak usah rame-rame, gak usah lagi berdebat di televisi yang begonya kelihatan. Ya kan? Bahkan orang-orang bego tampil di televisi. Kan itu mempertontonkan pada publik kita bagaimana kualitas manusia Indonesia. Dan itu merusak saraf-saraf otak sadar orang Indonesia. Menyelesaikannya gampang. Gak apa-apa, gak usah turun. Ini cukup tingkat RT, musyawarah mufakat. Bagaimana? Pak Rudiana bertemu dengan Aep, kemudian dia ngomong, kamu yang benar, dulu bohong enggak? Coba kamu yang jujur, kamu jangan ngeprank saya. Masa saya berpangkat di prank sama tukang setim? Kamu jangan ngeprank saya. Ayo jujur. Kalau kamu jujur, aku juga gak akan apa-apain. Aku lindungin. Pasti jujur. Kali Liga Akbar sudah jujur, Dede sudah jujur. Setelah mereka jujur, yuk kita akui kesalahan kita akui emosi kita. Mereka berdua jujur. Kalau mereka berdua jujur, tinggal temui kuasa hukum. Kami akan bikin pernyataan, kami dulu hilang terbakar amarah, kami dulu bohong, kami siap datang di PK 7 terpidana, membuat kesaksian sebagai novum baru, selesai masalahnya. Tidak perlu Bareskrim harus periksa lama agar sampai subuh agar mereka ditemukan kesalahannya, kemudian menjadi tersangka, menjadi terpidana baru.
Tidak mesti lagi ada gugat-menggugat. Kemudian nanti para pimpinannya mendatangi keluarga yang hari ini dipidana, membuka pintu penjaranya, disambut pakai karpet merah sambil minta maaf. Maafkan atas kesalahan kami, silahkan bebaskan, kami akan menjamin kehidupanmu ke depan. Inilah negeri Pancasila yang sering kita ucapkan, yang sering kita tangkap orang-orang yang dianggap menentang Pancasila. Terima kasih, acara ini sudah selesai menurut saya. Kang Didi, mangga diambil lagi mic-nya.